Permisi. Dengan Mbak Citra? Iya. Ini Mbak, saya mau to the point aja ya. Ini kenapa saya nelpon Mbak Citra, karena saya ada berita penting yang perlu Mbak Citra tahu. Oh, bentar. Sebenarnya ada apa sih? Dan tadi mbaknya nelpon sampai spam saya dan minta ketemuan di sini. Padahal kita kan nggak saling kenal. Dan mbaknya juga dapat nomor saya dari mana? Kamu aja deh, Mas. Mbak, jadi gini, saya saudaranya Mbak ini. Kebetulan tadi saya tuh ada di bengkel. Dan mobil Mbak, betul kan? Dibawa pacar Mbak? Di bengkel Jalan Teratai. Iya, betul kan? Iya bener, kenapa? Mobil Mbak itu digadaikan Mbak, sama pacar Mbak. Ya mungkin lah mas. Malah gak mungkin sih. Emang Mbak tahu pekerjaan pacar Mbak apa? Iya, sampai saat ini aku nggak pernah tahu sama pekerjaan pacar aku. Dan nggak apa-apa lah dia mau kerja apa aja, yang penting halal kan? Justru karena itu Mbak, karena Mbak terlalu percaya sama pacar Mbak, jadi Mbak itu gampang banget buat dibohongin. Kok bisa sih kamu ngomong kayak gitu mbak? Ya emang kenyataannya kayak gitu kok. Ya udah sekarang gini, mending sekarang kita datang ke bengkel tempat pacar kamu naruh mobil kamu, dan sekaligus kita datang ke tempat kerja pacar kamu. Iya ya Mbak, betul. Daripada kita di sini berdebat kan, Mbaknya juga gak percaya kalau mobil itu digadaikan sama pacar Mbak. Jadi mending sekarang kita ajak Mbak ke bengkel mobil Mbak itu. Ayo. Yaudah, sekarang. Ayo. Bang, mobilnya bener ada yang ngambil? Iya barusan. Siapa yang ngambil? Katanya sih asistennya. Duh, gimana sih? Aku juga gak kenal yang ngambil siapa. Dia ke arah mana? Kurang tahu sih. Hah, yaudah bang. Saya bantu nanti jadi saksi ya. Boleh. Hah. Gimana Mbak? Mbak udah percaya kan kalau misal mobil Mbak tuh nggak ada di bengkel? Ya, kali aja mobil aku udah dijemput tadi mbak sama pacar aku. Mbak, kalau emang masih tetap gak percaya, ya udah kita sekarang ke tempat kerja pacar Mbak itu. Benar. Biar tahu. Udah oke. Tapi masanya sih Novel tuh setega itu sampai mau gadaikan mobil aku. Ya iyalah, gimana nggak mau tega, orang kerjanya cuman kuliah, wajar lah kalau dia butuh duit. Nah, pasti segala cara tuh dilakuin sama pacar Mbak tuh. Yang penting ngasilin uang buat dia. Yaudah sekarang aku anterin ke bengkel. Bentar ya. Aku mau BAK dulu ya. Bentar ya Mbak. Timus kebiasaan deh. Mbak, saya juga kebelet. Saya ke toilet dulu ya bareng sama adik saya. Jadi Mbak tunggu di sini dulu. Terus aku tunggu di sini. Iya, Mbak tunggu di sini dulu sendirian. Nanti kalau sudah saya langsung ke sini, oke? Sayang, kamu kok di sini? Di sini. Iya. Aku mana? Loh, kamu kok tahu? Kok langsung nanya mobil? Berarti kamu tahu dong mobil kamu nggak ada di bengkel. Udahlah, semuanya tuh udah jelas. Berarti bener kan mobil aku nggak ada? Iya, mobil kamu nggak ada di bengkel. Ya aku tahu kalau mobil aku nggak ada di bengkel. Makanya aku udah tahu sekarang kelakuan kamu gimana. Loh. Tega ya kamu sama aku? Sayang, bentar. Udahlah. Masya Allah, kamu kenapa marah-marah kayak gini? Aku ini bingung. Tiba-tiba mobil kamu nggak ada di bengkel. Hei, kamu bilang aku nggak marah. Kenapa aku marah? Itu mobil aku. Tiba-tiba nggak ada di bengkel. Kamu gadaikan kan? Gadaikan? Iya. Kamu gadaikan mobil aku karena kamu butuh uang. Tega Sayang, banget ya kamu sama kamu nggak usah nada kayak gitu. Oke, aku memang... Bentar. Kamu minta aku dengan nada santai, sedangkan mobil aku udah nggak ada. Aku juga nggak tahu mobil kamu kemana. Udahlah, kamu nggak usah bohong. Sayang, aku memang orang nggak punya ya. Tapi jangan tuduh aku, fitnah aku gadaikan mobil kamu. Paling males kalau udah debat kayak gini. Kalau kamu memang butuh uang, seharusnya kamu ngomong sama aku. Sayang, Sekalipun aku masih bisa bantu kamu, aku pasti bantu kok. Tapi nggak dengan kayak gini caranya. Kamu gadaikan mobil aku tanpa sepengetahuan aku. lebih baik aku bercucuran keringat daripada aku harus ngambil hak orang lain. Udahlah. Nggak usah sok tersakiti seperti itu. Terus kamu fitnah aku, tuduh aku gadaikan mobil kamu. Aku tadi udah datang ke bengkel. Mentang-mentang kamu orang kaya. Tadi udah aku datang ke sana dan bengkelnya bilang kalau udah diambil sama kamu dan kamu gadaikan. Aku aja tadi ke sana, orang itu bilang. Aku nggak butuh penjelasan dari kamu. Yang jelas, aku sekarang udah tahu tingkah laku kamu dan aku nyesel.
tadi udah minta tolong sama kamu buat benerin mobil aku di bengkel. Kalaupun tahu kalau mobil aku mau digadaikan sama kamu, aku nggak pernah. Kamu udah baik sama aku, ya. Dan kamu setia sama aku meskipun kita beda kasta. Apa mungkin aku gadaikan mobil kamu? Masa aku tahu kalau kamu butuh uang? Karena kamu butuh uang dan kamu ngelakuin hal yang nggak seharusnya kamu lakuin dengan gadaikan mobil aku. Sayang, tolong kamu percaya sama aku. Udah basi. Sayang, bentar, kamu harus... Siapa sih dalang dari semua ini? Tiba-tiba pacar aku tahu kalau mobilnya nggak ada di bengkel. Sekarang dia nuduh aku gadaikan mobil. Aku harus buntutin dia mau kemana. Permisi. Kalian bertiga cari saya. Ini Mbak mandornya nih. Gini Pak, saya tuh udah poin aja ya. Di sini saya mau tanya, emang di sini ada kuli yang namanya Noval Tupal? Oh, Mas Noval, iya ada. Mungkin ada bisa saya bantu? Nggak usah Pak, saya cuma pengen tahu itu aja kok. Oh, ya sudah. Sana kerja dulu. Ya, kasih ya Pak. Gimana? Percaya nggak kalau misal pacar kamu itu cuma seorang kuli? Aku sebenarnya sih nggak terlalu mempermasalahkan mau dia kerja di mana kek. Yang aku kecewa karena dia gadaikan mobil aku. Ya gimana dia nggak mau gadain mobil kamu? Mbak. Orang kamu terlalu percaya sama dia. Kenapa sih orang kayak itu tetap dibela ya? Iya. Yang bela siapa sih? Ya itu mbaknya, masa Bentar. Di sini aku ya terima kasih banyak udah ngasih info seperti ini. Tapi kalau dipikir mbaknya ini emang siapa ya? Kok tiba-tiba tadi minta ketemuan sama aku dan langsung bilang kalau mobil aku digadaikan. Juga sebelumnya kita nggak pernah ketemu. Lagian siapa sih Mbak di sini yang nggak tahu sama Mbak? Mbak pemilik PTBM kan? udah Mbak, kuliah gitu nggak perlu dikasihanin. Udah jelas-jelas salah kan? Oh, jadi ini ulah kalian semua. Aku memang kuli, tapi aku nggak mungkin ngambil hak orang lain, apalagi Val, gadaikan mobil pacar aku udahlah, sendiri. stop. Aku nggak mau lagi dengar penjelasan dari kamu. Semuanya udah jelas, mobil aku sekarang nggak tahu di mana. Cuma aku mau minta sama kamu, aku mau tahu mobil aku di mana biar aku tebus sendiri. Cinun, ini semua ulah kamu kan? Val, kamu udah dong, kamu jangan nyalain orang lain. Dia mantan aku. Dia terus-terusan kejar-kejar aku. Aku pacaran sama siapapun, dia ada. Ya meskipun aku mantan pacar kamu, kamu nggak perlu dong fitnah aku kayak gitu. Aku cuma niat baik sama Mbak ini. Betul. Ya udah sih, kamu tinggal ngaku aja kalau emang kamu tuh gadaikan mobil Mbak ini. Val, udahlah. Karena posisi mobil aku terakhir ada di kamu, aku cuma minta sama kamu. Aku juga nggak tahu bengkel Val, itu siapa yang ngambil. Udahlah, kamu nggak usah sok bodoh kayak gitu. Aku cuma minta mobil aku. Iya, tapi aku beneran nggak tahu sayang. Mobil kamu di mana? Aku nggak tahu. Val, Ini semua fitnah. stop. Aku nggak bakal percaya lagi sama kamu. Aku udah naruh kepercayaan aku di hati kamu 100% malah. Aku memang kuli bangunan. Oke, aku orang nggak punya. Tapi nggak usah tuduh aku kayak gini, Cinun. Udah, kamu ngaku. Ini semua ulah kamu kan? Lah apa sih Val, aku nggak tahu apa-apa kok. Val, kamu jangan nyalain orang lain dong. Tapi dia benalu setiap hubungan aku. Bro, kamu gak usah kayak gitu sama kakak aku. Lagian kakak aku sekarang udah punya pasangan kok. Bro, kamu tahu sendiri kan? Dari dulu kakak kamu gimana berjuang sama aku. Udahlah, sekarang kamu dan kakak kamu ngaku. Ini semua ulah kalian. Kamu bisa fitnah kita berdua sih. Yang jelas salah sekarang itu kamu. Sayang, kamu harus percaya aku sayang. Karena aku nggak tahu. Dan aku memang orang nggak punya. Tapi aku nggak mungkin tega kayak gitu. Alah, udahlah Val. Terakhir mobil aku di kamu kan. Dan kamu harus tanggung jawab. Kalau sampai besok mobil aku masih belum ada kepastian, kamu bakal tahu sendiri. Dan aku minta kamu jangan pernah gangguin aku lagi. Kita putus. Sayang, sayang. Junun, puas kan kamu sekarang? Aku udah diputusin sama pacar aku. Puas apa? Nggak tahu apa-apa kok. Udahlah, kamu jangan senyum dalam penderitaan aku. Tolong kamu gak usah gangguin hubungan aku sama siapapun. Emang ada yang ganggu hubungan kamu? Lagian aku cuma bantuin pacar kamu kok, biar nggak ketipu sama kamu. Bantuin? Tapi dari sini aku udah curiga. Sekarang mobil pacar aku
nggak ada di bengkel. Lalu ada kamu. Kamu aja sama pacar aku nggak kenal. Terus mau kamu apa? Ya, aku mau kita nikah. Hah? Nikah? Kan sekarang udah jelas. Kalau kamu masih... Udah Cinun, kita bukan jodoh. Val, emang apa salahnya sih kalau kamu nikah sama aku? Cinun, kita udah gak ada kecocokan. Tolong dong. Gak ada kecocokan karena sudah ada pacar kamu itu. Bukan cuma sekarang kamu gangguin aku. Sama Tiara. Dia. Sekarang sama Citra. Ya udah Mbak, aku pergi dulu ya. Val, aku tuh sebenarnya nggak ada niat buat gangguin semua hubungan kamu setelah aku. Cuman aku nggak rela, Val, kalau misal kamu tuh sama cewek lain. Tapi kita bukan jodoh, kita udah gak cocok, Ya, Cinun. emang apa salahnya kalau misal kita coba dulu? Coba izinkan aku bahagia sama orang lain. Ya enak, kamu sama orang lain, aku sama siapa? Kan aku udah bilang, cari yang lebih dari aku. Aku cuma seorang kuli, aku orang miskin. Masih banyak cowok di luar sana. Udah, Val, jadi mending gini. Mending kita nikah dan kita hidup bahagia. Kamu lagi nyari kebahagiaan kan? Cinun, kalau dipaksakan sama kamu, aku nggak bahagia. Yang ada aku sengsara. Karena kita nggak jodoh, kita nggak ada kecocokan. Mungkin kamu boleh, kamu bilang cintamu bertepuk sebelah tangan. Tapi izinkan aku bahagia sama orang lain. Aku udah bahagia sama Citra dan dia mau nerima aku apa adanya. Kamu sekarang ngelakuin hal kayak gini. Ya aku nggak mau tahu, Val, soal itu. Yang penting aku udah bilang ke kamu kalau misal kita harus nikah. Ya udah, aku tunggu di rumah, aku tunggu lamaran kamu, aku pergi. Assalamualaikum. Ya, jadi ceritanya kayak gitu, Pak Wirto. Saya mohon maaf kalau punya salah. Saya hari ini mau berhenti kerja dulu. Saya mau fokus cari mobilnya dulu, Pak Wirto. Oh iya, Mas Noval nggak apa-apa. Nanti saya juga bantu Mas Noval, saya tanya-tanya ke teman saya nanti. Siap, terima kasih, Pak Wirto. Kalau lain kali Mas Noval di luar sana belum dapat pekerjaan, Mas Noval bisa kembali lagi di sini, kerja di sini. Ya, terima kasih atas kebaikannya ya, Pak Wirto. Saya pamit dulu. Saya masih untuk kerja kurang fokus karena ini masalah sangat berat bagi saya. Ya, Noval. Ya, semoga cepat selesailah masalahnya. Siap. Ya udah, saya balik dulu, Pak Wirto. Hati-hati, Mas Noval. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bang, Oh iya, Mbak. Bang mau tanya Mas Noval tempat kerjanya di mana ya? Oh, Mas Noval, kalau tempat kerjanya kemarin di sini, tapi Mas Noval baru aja mengundurkan diri, Mbak. Maksudnya berhenti? Berhenti. Baru aja. Gak sampai 5 menit, barusan ini. Oh ya? Iya. Katanya sih mau cari mobilnya pacarnya. Cari mobilnya pacarnya? Iya. Oh ya udah Mas, mungkin masih ada di daerah Ya, parkirannya. mungkin masih di motornya, Mbak. Yaudah, makasih ya. Ya, Pak.